Bagaimana coba kalau nganggur? Udah geleng aja, bosen rasanya kalau dikasih nganggur, Pak. Allah Subhanahu wa taala kayak orang sakit. Kan begitu. Kesibukan kita yang minta, akan tapi jangan kemudian telah diberikan kesibukan jadi alasan untuk tidak bisa menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya datang ke pengajian ini. Jadi kita buat itu yang namanya konsep, buat itu yang namanya jadwal. Insya Allah kalau sudah kemudian terkonsep, terjadwal, jadi semuanya satu persatu bisa kita tunaikan. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan ini insya Allah ibu-ibu ini termasuk pada orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kesibukan tidak lagi menjadi sebuah alasan bagi kita. Justru kita minta selalu lebih sibuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Kesibukan itu menjadi sebuah jembatan kita mendapatkan nilai dari Allah. Coba nganggur, kan bingung. Boleh jadi nanti akhirnya listnya, tulisannya, rapotnya mau masuk surga, nganggur. Nauzubillah min dzalik. Harusnya sibuk. Tapi kesibukan itu tidak menjadikan satu alasan akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata wal as, demi waktu. Karena kita itu sebetulnya terhimpun dari waktu ke waktu. Kita itu adalah lepas dari waktu kemudian menuju pada waktu. Jadi kita tidak terlepas daripada waktu-waktu itu. Janganlah menjadi seorang yang merugi, kata Allah. Siapa dia? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia itu semuanya adalah merugi kecuali dia yang beriman dan beramal sholih. Jadi kecuali orang beriman dan sibuk. Jadi amal itu adalah satu pekerjaan, hanya saja pekerjaannya pekerjaan baik, dan pekerjaan yang biasa pun kalau kemudian kita diniatkan adalah tujuannya niat karena Allah, tujuannya adalah mencari ridho Allah, maka setiap pekerjaan apapun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah kesibukan tersebut kesibukan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, merugilah seseorang kecuali dia beriman dan sibuk. Jadi saya ngomongnya sibuk. Maka ayo sibukkan diri. Tapi ternyata, Masya Allah, berikutnya lagi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, selain kemudian dia iman dan menyibukkan dirinya untuk senantiasa mau beramal sholih, kemudian juga sibukkan dirinya itu untuk ta'awun, saling tolong menolong. Kalau kita ada mau menolong, nanti orang juga mau tolong kita. Jangan kemudian kita berharap orang itu akhirnya mau membantu, memperhatikan, serta menolong kita kalau kita juga minus dari yang memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu namanya harapan palsu. Maunya cuma tapi gak pernah mau maunya didengar, gak pernah mau Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini diingatkan oleh Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya sekedar beriman kemudian sibuk dengan dirinya tadi, tapi juga ayo sibukkan diri untuk kemudian berikan perhatian kepada orang lain. Ini disebut namanya tolong menolong, yang dikatakan disampaikan dalam firman-Nya tawasau. Kalau tadi ta'awanu, kalau ini tawasau. Saling berwasiat, saling memberikan nasihat.